Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang pemirsa semua, teman-teman sahabat semua yang ada di Cijeruk khususnya ya, dan umumnya teman-teman yang setia menyaksikan Jangkar Jiwa Channel. Alhamdulillah sekarang kami di studio ini kedatangan tamu-tamu yang sangat jauh sekali, yang coba kita ngobrol-ngobrol santai, membahas seputar peran SMK untuk membangun pendidikan di Kecamatan Cijeruk. Ya, sebelah kanan saya kenalkan dulu dengan Pak Arifin, M. Arifin Podunge. Ini agak sulit namanya ya, beda ini letah-letah Cijeruk ejeng Gorontalo ya, Gorontalo. Oke, selamat datang Pak Arifin. Saya panggilnya Pak Arifin ya. Pak Arifin. Nah, sebelahnya lagi yang di tengah-tengah nih yang ganteng Bapak Muhammad Sulaiman, SPD MMMID. Selamat datang Pak Sulaiman. Panggilnya Pak siapa nih? Kang Sule. Ya, alhamdulillah kedatangan artis di sini. Ya, yang tidak asing lagi ya, paling ujung yaitu Pak Heri Mardi Purwanto. Selamat datang Pak Heri. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah ini kalau toh saya prolog aja dulu. Kalau diibaratkan negara serumpun itu, ini perbatasan ya. Pak Sule atau Muhammad Sulaiman ini adalah kepala sekolah SMK Tarumanegara, betul ya Pak? Dan Pak Heri Mardi Purwanto ada kepala sekolah SMK Sirojul Huda 3. Ini berbatasan langsung, kalau diibaratkan itu seperti Indonesia dan Malaysia ya, nempel ya. Nempel. Dan ini yang lebih menarik lagi, nanti ada Pak Arifin, kita bahas ya Pak ya, menyangkut masa pendidikan yang ada di Kecamatan Cijeruk. Baik teman-teman sekalian, kita langsung aja ya. Saya bertanya untuk Pak siapa dulu nih, Pak Sule dulu deh ya. Pak Sulaiman, ini boleh Pak diceritakan Pak, pertama kali Bapak hijrah ke sini, hadir di sini untuk membangun pendidikan di sini dengan SMK Tarumanegaranya, bisa diceritakan Pak agar pemirsa juga dapat mengetahui lah ya kan, dari mulai pertama berdiri SMK Tarumanegara. Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Nih pada host kita nih yang ganteng. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pak Heri selaku Kepsek Serojuda 3, Pak Arifin juga selaku pendidik dan seorang dosen juga di kampus ya, salah satu kampus. Dan untuk host kita juga makasih atas waktunya. Alhamdulillah kita bisa ngumpul-ngumpul, bisa kongko-kongko di sini di studionya Jangkar ya. Mudah-mudahan Jangkar Jiwa, channel Jangkar Jiwa, mudah-mudahan dengan kita kongko-kongko, kita ngobrol-ngobrol ada sedikit informasi yang baik buat diri kita sendiri atau buat masyarakat sekitar gitu. Adapun untuk penjelasan mengenai berdirinya Tarumanegara, sebenarnya saya di pendidikan itu dari 97, ketika saya masih jadi mahasiswa di Akademi Bahasa Asing. Saya sudah menjadi guru, saya berarti kurang lebih hampir 26 tahun saya di sebagai pendidik gitu. Singkat cerita, saya di Bekasi 20 tahun dan biasa berorganisasi, masuk ke dalam lingkungan MKKS, masuk di lingkungan Subrayon kalau di Bekasi Pak. Kalau di wilayah Bogor namanya Korwil gitu. Dan kenapa saya harus pindah ke Bogor? Karena kebetulan saya hijrah dia. Saya punya istri orang Bogor, saya hijrah ke Bogor karena ada amanah juga dari orang tua istri saya, bahwa untuk meningkatkan tingkat pendidikan di Cijeruk terutama. Karena dari 40 kecamatan kita termasuk urutan ke-39 terendah tingkat pendidikannya. Jadi ada rasa kepedulian, kita membangun satu sekolahan di sana untuk meningkatkan indeks pendidikan supaya lebih meningkat.
serta kesadaran bagaimana kesadaran penduduk di Kecamatan Cijeruk terutama di Tanjung Sari supaya bisa anak-anaknya bisa bersekolah dengan biaya yang terjangkau. Itu niat saya bikin SMK Tarumanegara. Kenapa? Karena khususnya SMK Tarumanegara kompetensi keahlian di kesehatan, orang mikir bahwa SMA kesehatan adalah SMK yang mahal, SMK yang dengan biaya yang mahal, sehingga mereka cita-cita mereka untuk menjadi tenaga kesehatan tuh kemungkinan susah untuk dijangkau. Makanya saya coba kasih terobosan, saya bikin SMK Tarumanegara dengan kompetensi keahlian kesehatan dan dengan biaya yang paling murah mungkin di Kabupaten Bogor. Kita paling murah biayanya, tapi tidak juga mengurangi kualitas pendidikan. Insya Allah sarana perlengkapannya kita untuk keperawatan kita nomor 2 sekabupaten terlengkap. Karena ada bantuan dari pemerintah berupa alat senilai 250 juta sehingga alhamdulillah menjadi lengkap alat-alat untuk praktiknya. Dan perkembangannya alhamdulillah kita dari titik awal berdirinya SMA Tarumanegara awalnya di depan kita disewa ruko. Setelah itu kita bisa punya lahan sendiri, kita bisa bangun dengan layak untuk proses belajar mengajarnya. Mudah-mudahan kedepannya SMK Tarumanegara dan Surojuda selalu bersinergi karena kita punya kompetensi kalian yang berbeda. Misalnya ya untuk Tarumanegara di bidang kesehatan, untuk Surojuda di bidang multimedia, dan itu merupakan satu sinergi yang luar biasa. Jangan sampai bahwa adanya 2 SMK ini adanya persaingan yang tidak sehat, padahal dua-duanya fungsinya sehat, dua-duanya adalah berkeinginan mencerdaskan anak bangsa, terutama meningkatkan indeks pendidikan untuk meningkat di wilayah Tanjung Sari dan khususnya di wilayah Kecamatan Cijeruk gitu. Itu saja sih awalannya. Ada lagi mungkin untuk tambahan dan sebagainya, silakan. Iya, terima kasih. Nah, ini cukup jelas juga ya. Berarti sekarang udah berapa alumni, Pak? Udah meluluskan berapa alumni? Alhamdulillah untuk berarti angkatan ketiga. Kita udah wisuda 3 kali. Kita udah 3 kali mau wisuda. Gitu. Jadi udah sekarang berarti angkatan keberapa kalau sekarang keempat kali kan angkatan ketiga kan berarti 3 tahun baru mereka wisuda gitu. Jadi udah angkatan ke-6 ya. Ke-6 ya. Iya ke-6 gitu. Ke-6. Iya, dan ini juga kompetensinya itu perawat ya. Ya, keperawatan dan farmasi. Dan dalam kondisi pandemi ini dirasa sangat ini banget tepat sekali untuk siswa-siswanya. Ya, alhamdulillah sih kita sih secara mau tidak mau secara ini kan kita nggak usah promosi mahal-mahal karena kita kompetensi keahlian di farmasi dan keperawatan. Ketika ada satu pengabdian masyarakat baik berupa dulu pernah kita 2 tahun berturut-turut ngebantu puskesmas wilayah Cijeruk, Caringin, Cigombong dalam rangka bulan eliminasi kaki gajah. Kita menerjunkan hampir 50 siswa dan program itu selesai dengan sukses alhamdulillah. Dan sekarang untuk vaksinasi juga kita melibatkan anak-anak kita untuk menjadi sukarelawan vaksinasi. Yaitu tugasnya hanya pertama mengecek ya tensi darah, mengisi form dan sebagainya sehingga meringankan tugas-tugas dokter. Gitu. Nah, untuk praktiknya sendiri, Pak, berapa rumah sakit atau rumah sakit sekitar atau gimana? Ya, untuk SMA kesehatan beda dengan kompetisi lainnya karena kesehatan itu ketika kita menyelenggarakan prakerin itu prosedurnya tetap kita harus ke Kesbangpol, kita mengajukan permohonan ke Kesbangpol, dari Kesbangpol kita baru ke Dinas Kesehatan baik di kota ataupun di Kabupaten Bogor. Dari situ nanti ada nama-nama listnya bahwa si siswa ini ditempatkan di rumah sakit di Cilendek atau rumah sakit Ciawi atau di puskesmas. Mereka yang menentukan, Pak. Bukan kita yang menentukan. Jadi mereka udah di list si A ditempatkan di sini 5 orang, di sini 5 orang. Jadi kita tidak bisa menentukan. Kita hanya mengajukan nama untuk penempatannya diserahkan ke Dinas Kesehatan. Oh, nah ini saya baru tahu nih pemirsa ya, keren nih. Kalau misalkan ada orang tuanya atau juga yang tertarik untuk masuk di SMK Kesehatan ini, didorong dulu nama-namanya ke kedinasan ya, sekitar ke Kesbangpol tadi, Pak ya. Kesbangpol untuk prakerin, khusus untuk prakerin. Untuk prakeringnya ya, prakeringnya baru diarahkan karena menyangkut masalah kesehatan
manusia, ya kan, seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Sule, ini keren, Sama-sama. keren banget. Sudah meluluskan 6 angkatan sampai sekarang ini ya. Melulusan 3 angkatan. 3 angkatan ya. Ya, Udah angkatannya udah ke-6 gitu. Udah 6. Selain kok ini kesehatan ada jurusan apa lagi? Oh ya, untuk ini 2 tahun ini kita buka jurusan baru yaitu mengenai perhotelan dan kepariwisataan, dan alhamdulillah juga izinnya sudah beres. Artinya untuk keperawatan untuk perhotelan dan pariwisata kita secara ini udah beres perizinan dan udah masuk ke Dapodik siswanya. Siswanya udah banyak juga kayaknya Pak. Alhamdulillah kurang lebih 40-an 40 siswa ya untuk jurusan perhotelan. perhotelan ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut nanti kembali ke Pak Sule nih, saya coba ke Pak Arifin. Ya, sebelum ke Pak Arifin ke Pak Heri dulu deh. Ya, ini finalnya nih di sini ya. Oke, silakan Pak Heri, saya mau bertanya nih Pak Heri, ini tadi kan udah dijelaskan oleh Pak Sule juga berkaitan dengan SMK Tarumanegara. Ini sedikit nih Bu untuk mengulas kembali tentang SMK Sirojul Huda 3 dengan kejuruannya yaitu multimedia. Ya kan, mudah-mudahan bisa disinergikan nih antara kesehatan dengan multimedia. Silakan Pak. Dari sejarahnya juga Pak, sama dengan Pak Sulaiman Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama ke sejarah ya. Saya masuk ke SMK Sirojul Huda 3 itu ketika angkatan pertama. Dan kenapa kita yang hidup di Bandung dan di Bogor dan di Bandung dan Jogja tertarik ke Bogor gitu. Pertama ketika saya aktif dulu di Jakarta, ketika aktif dulu di Jakarta, saya main ke Dinas Pendidikan Pusat, terus melihat ada plang gitu ya, bahwa tingkat putus sekolah anak-anak Jawa Barat itu adalah tertinggi kedua di Indonesia selain Jawa Timur. Nah, kita sebagai orang Jawa Barat kan, saya asal Bandung Pak, Bandung. Sebagai orang Jawa Barat merasa gimana gitu ya, kok daerah saya yang dekat dengan ibu kota kok seperti ini tuh. Nah, akhirnya ada kesempatan untuk masuk ke Bogor melalui SMP Pangerasan. Kebetulan ada penerimaan guru waktu itu. SMP Pangerasan ini adalah SMP yang dibangun oleh Yayasan Sukarseno, yang putrinya adalah artis terkenal kita ini, Cinta Laura gitu ya. Saya mengabdi di sana selama 2 tahun, baru pindah ke sini karena memang di sini masih hutan belantara saat itu ya. Ini kayaknya ini butuh uluran tangan kita ketimbang yang SMP Pangerasan yang memang sudah bisa aman lah secara finansial dan sebagainya. Jadi ini kayaknya yang perlu ini untuk mendidik diri kita, membangun sesuatu dari awal. Tuh, masuklah saya ke sini tahun 2010, Pak. Tahun 2010. Kebetulan saat itu juga SMP Pangerasan meluluskan angkatan pertama. Sehingga sebagian anak-anaknya langsung kita masukkan ke sini. Jadi di awal tuh alhamdulillah itu siswa sudah tidak kesulitan. Ada sekitar 35 anak yang masuk ke Sirojul Huda. Dan kita kenapa memilih misalnya jurusan multimedia? Bagi saya saat itu jurusan multimedia adalah jurusan yang futuristik gitu ya. Di masa depan yang akan dibutuhkan selain tadi kesehatan, selain mungkin kuliner ya, selain ini juga multimedia yang akan bisa mengcover, mengangkat potensi-potensi anak-anak Indonesia. Jadi dengan multimedia ini diharapkan kita bisa melahirkan produk-produk kreatif ya yang bisa bersaing dengan dunia internasional. Nah, itu mungkin Pak yang di awal. Sekarang alhamdulillah setelah hampir 12 tahun di sini kita sudah meluluskan 9 angkatan, Pak. Jadi dengan ini ada 12 angkatan ya, dengan angkatan yang baru nih. 12 angkatan dan alhamdulillah banyak yang sudah terserap di bidang kemultimediaannya dan ada juga ya beberapa yang sudah PNS. Tuh, mudah-mudahan tren positif ini bisa terus berlanjut dan kita awalnya memang punya niat untuk membangun kesadaran masyarakat
untuk menyekolahkan anak, karena di wilayah Cijeruk ini masih sangat luar biasa rendah gitu ya kesadaran masyarakatnya. Mereka masih lebih menginginkan anak lulus SMP itu langsung kerja, dan kebetulan memang ada jalannya gitu ya di pabrik-pabrik sekitar sini ini ya. Kita malah bersaingnya bukan dengan sekolah sebelah, bukan sekolah dengan setempat, tapi dengan pabrik. Karena memang di pabrik ini luar biasa, lulusan SD, SMP sama SMA gajinya sama Pak. Ya, gajinya sama, sehingga ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Kalau misalnya nanti masuk ke pabrik gajinya sama aja. Jadi mereka banyak yang langsung ke dunia kerja, dan luar biasanya ini sebetulnya sekarang ada pola perekrutan pegawai itu melalui outsourcing ya. Nah, ini sebetulnya merugikan kita juga karena persyaratan sangat minimal gitu ya. Sementara mereka bisa diputus di tengah jalan tanpa ada pesangon atau lain sebagainya, sehingga wah ini kalau hal kayak begini kita pertahankan, sepertinya ke depan anak-anak kita akan hancur-hancuran ini. Usia-usia produktif yang seharusnya bisa menciptakan generasi yang lebih unggul itu habis oleh pola-pola kerja yang seperti ini. Jadi ya kita cobalah, walaupun itu ada fenomena seperti itu, tapi kita juga mencoba meraih anak-anak yang siap untuk ini. Maka kita juga memberikan banyak keringanan untuk di SMK Sirojul Huda 3 ya. Tapi dengan syarat, misalnya dia boleh mendapat keringanan asal mondok di pesantren Sirojul Huda 3. Walaupun gak dapat keringanan juga sudah sangat murah dibandingkan Pak Sulema, ya murah saya. Udah sangat murah gitu ya, 100.000 SPP dengan semuanya dan sebagainya. Itu dengan uang 5-6 juta udah dari kelas 1 sampai kelas 12 sudah lulus itu Pak. Uang 5 juta apalah gitu artinya ya, untuk masa depan anak gitu. Nah ini di sini bisa sampai ke arah situ dan bisa mendapatkan ini, bahkan bisa mendapatkan kesempatan mereka bisa mengabdi ke sekolah, bekerja di sekolah, dan kita kuliahkan Pak. Alhamdulillah kita nih sedang baru 6 orang nih yang kita coba kuliahkan, walaupun masih kuliah tidak reguler ya, kuliah karyawan gitu ya. Ya alhamdulillah lah. Nanti harapan kita ke depan yang menghidupkan sekolah-sekolah lembaga pendidikan di wilayah Cijeruk ini adalah anak-anak binaan dari SMK Sirojul Huda 3, sehingga mereka suatu saat nanti akan punya loyalitas yang tinggi, integritas yang tinggi untuk membangun daerahnya, karena mereka putra daerah gitu Pak. Nah sampai sekarang alhamdulillah ini sedang mencoba berjalan itu Pak. Mangga. Iya, ini menarik ya, kalau ini kan saya mulai kebuka nih. Di sini ada multimedianya ya kan, dari satu sisi bisnis bisa. Oh ini juga Pak, kalau misalnya sinergi ini dengan Tarumanegara, mungkin dari sisi blow up ya, iya, blow up kampanye, promosi dan sebagainya, itu bisa sangat sinergi. Kesehatan butuh edukasi membutuhkan media. Nah medianya adalah ini bisa dipakai di sini juga. Ada keterkaitan yang sangat luar biasa. Mungkin kita tidak usah melihat ada kebaikan persaingan yang nggak perlu, tapi justru membangun sinergi bersama-sama. Gimana caranya sekolah dua-duanya maju ke permukaan, nama desa, nama kecamatan terangkat, dan produk yang dihasilkan dari sini manfaat bagi umat dan bangsa. Itu aja Pak. Iya betul sekali Pak Heri dan Pak Sule juga. Ini saya kalau melihat tadi dari saya ini Pak boleh tanya nih, ya? Kita nyantai aja ngobrolnya. Ya. Ini nama Tarumanegara ini luar biasa. Kenapa memilih nama Tarumanegara bukan Pajajaran atau Pakuan gitu? Jadi lebih sejarahnya lebih ke atas lagi. Dan itu kalau kita lihat dengan nama Tarumanegara itu kan semua tercover, bahwa semua anak cucu kerajaan-kerajaan di Nusantara ini sebetulnya dari Taruma. Kan luar biasa beliau ini ya. Jadi dia langsung menarik ke sejarah ke belakang, dan Tarumanegara memang luar biasa. Iya, persaingannya tinggal yang satu di Kalimantan aja Pak ya. Nah, kalau bicara Tarumanegara, Pak Sule coba. Iya. Nama Tarumanegara. Sejarahnya panjang sih untuk kenapa saya ngambil Tarumanegara. Pertama, karena lokasinya wilayah Jawa Barat gitu. Kita wilayah Jawa Barat, kita punya sejarah, tadi bilang Pak Heri bilang bahwa sejarah Tarumanegara kan kerajaan yang tua gitu. Dan sebelum kita mengambil itu, kita ziarah dulu Pak, di beberapa candi, beberapa prasasti, terutama di wilayah Wiliang juga kita kepada kesana silaturahim, kita
kita klonun dulu apakah emang diizinkan atau tidak gitu, karena menyangkut nama negara, nama kerajaan gitu. Jadi tidak sembarangan bahwa ujuk-ujuk kita ngambil nama SMK Tarumanegara tidak ada sejarahnya gitu. Terus yang kedua juga lambang juga itu kan gapura gitu, lambang itu gapura kerajaan itu. Jadi itu lambangnya gapura kerajaan, dan saya berharap bahwa dengan nama Tarumanegara wilayah Jawa Barat terutama Bogor keangkat lagi gitu ke permukaan, bahwa pendidikannya tadi bilang Pak Heri bilang akan lebih baik lagi dibanding provinsi-provinsi yang lain gitu. Jangan sampai kita Jawa Barat terpuruk gitu dengan mengatakan bahwa wilayah Jawa Barat SMK-nya adalah penyumbang pengangguran terbesar gitu kan, itu kan memalukan Pak. Betul. Setuju sekali Pak Soleh, ini baru teringat kembali tentang Tarumanegara, itu nama kerajaan ya, kerajaan terkuat, itu nggak bisa kita lepas itu yang namanya sejarah. Dan mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Pak Soleh dengan mengangkat nama Tarumanegara, kita kembalilah kejayaan kita ya seperti zaman dulu dengan era milenial tentunya seperti itu. Nah ini melihat kejuruan-kejuruan tadi sedikit saja mengulas menyangkut masalah jurusan multimedia, ada kesehatannya juga, ada pariwisatanya juga. Kalau ngelihat geografis di sini kan kedepannya itu prospek sekali Pak. Ya melihat ada beberapa titik objek wisata juga yang sekarang udah mulai rame dikunjungi ya seperti itu, dan juga ekspos multimedia juga tidak bisa dihindari ya kan, terutama masyarakatnya juga harus sehat dengan kejurusan kesehatannya seperti itu. Baik, sebelum lanjut kita tahan dulu ya Pak ya. Kita lanjut, saya ke Pak Arifin dulu nih. Tadi ya pengamat. Ini beliau ini Pak Muhammad Arifin Podungge. Saya berapa kali spellnya itu salah terus ya. Podungge SEMM Educational Development Management Consultant. Selamat datang Pak Arifin ya. Nah ini tadi ada pembahasan dua bapak-bapak hebat ini berniat punya niatan yang tulus untuk memajukan pendidikan yang ada di Cijeruk dengan urutan 39 tadi ya Pak. Ini masih bertahan urutan itu? Saya harus ngecek dulu ke Dinas Pendidikan nih. Ya, mau nggak? Silakan Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk rekan-rekan saya di studio dengan Pak siapa, Pak Edi ya? Pak Jaya. Pak Jaya. Saya juga selaku kepala sekolah SMK Tarumanegara Pak Sulaiman dan Pak Heri. Nah ini ketiga teman ini sebenarnya tidak asing buat saya gitu ya, karena memang kita berkiprah di dunia pendidikan. Nah saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Arifin. Tadi saya jadi kaget juga ini. Sebenarnya waktu cerita-cerita Pak Sulaiman ini alma mater Abah. Ternyata yang bersangkutan ini adik alma mater saya gitu loh. Gitu ya, karena saya dulu di Satu kampus ya. satu kampus, Aba Abi di Cikini Jakarta. Ya Pak. Nah, cuman saya eranya di 83 Pak. Gitu. Nah, untuk ini saya sangat peduli dengan dunia pendidikan ya. Jadi begini Pak, kalau melihat dari latar belakang pribadi saya, memang saya tumbuh dan dibesarkan dari kalangan orang tua yang memiliki jiwa kependidikan. Ya, ketika saya keluar dari sekolah, memang saya sempat bekerja di beberapa perusahaan. Ya, di waktu itu memang belum begitu tren yang namanya PNS, jadi kita lebih dominan kepada swasta. Nah, saya menyelesaikan pendidikan itu di D3 Aba Abi, kemudian S1-nya di Setia Tridharma Widya, masih satu kampus juga Pak. S2-nya juga begitu. Ya, saya ambil jurusan spesialisasi konsentrasi manajemen keuangan perbankan. Nah, saya tertarik Pak dengan dunia pendidikan, yaitu saya mulai dari melihat kultur keluarga saya dari sebelah orang tua saya yang tinggal di Bogor juga Pak. Daerah Pancawati, Kecamatan Caringin tempatnya. Pada waktu itu saya termotivasi karena kakak saya ini kan dibilang ajengan ya Pak ya. Kalau di bahasa Sunda ajengan itu kiai ya. Nah, saya tertarik karena pada waktu itu saya ingin mengembangkan wilayah saya ini untuk menjadi pendidikan yang tidak hanya pesantren saja, tapi bagaimana menghidupkan pendidikan secara umum juga Pak. Dari ide itu saya melahirkan
konsep dengan rekan-rekan saya itu mendirikan SMP Al-Watasi pada waktu itu. Nah, Al-Watasi. Ketika itu yang saya sebutkan adalah Pak Anak, Ketua PGRI Caringin pada waktu itu. Nah itu tahun 87. Iya, 87 saya gagas, nah berdirilah SMP Al-Watasi yang kemudian berkembang menjadi SMK Al-Watasi. Nah sebenarnya kenapa saya peduli dengan dunia pendidikan? Karena pada waktu itu di wilayah Caringin ini belum begitu berkembang Pak tentang dunia pendidikan. Makanya saya bantu Pak. Nah saya sempat bergabung juga di Cerang Pondok pada waktu itu dengan Pandang, yaitu mendirikan SMK Dharma Bakti. Nah sepak terjang saya cukup panjang ini kalau diceritakan nih Pak. Intinya saya sangat peduli lah. Kemudian saya masih terlibat juga Pak, samping bekerja saya juga mengajar di beberapa perguruan tinggi. Nah, apa yang mendorong saya begitu punya perhatian dengan dunia pendidikan? Apa yang mendorong saya itu menjadi orang yang peduli terhadap masyarakat ya, untuk dibantu gitu ya. Saya teringat Pak, karena saya salah satu anak asuh dari almarhum ayah saya, almarhum ayah angkat yang pemilik LPI itu Pak, Lembaga Pendidikan Indonesia namanya Pak ya. Nah, Pak sudah tahu itu namanya Pak Dr. Andes Andi Anwar Baranidi. Saya dapat beasiswa Pak ya, saya diberikan beasiswa kuliah tidak bayar Pak, tapi di samping saya punya prestasi. Secara akademis saya tidak memiliki prestasi, tetapi secara organisasi maupun ke masyarakat saya langsung turun Pak gitu. Saya banyak kegiatan juga di Senat mahasiswa dari D3 sampai S1, kemudian juga di kegiatan organisasi mahasiswa. Saya memang aktif Pak, karena memang saya tumbuh dan besar juga ketika masih sekolah itu jadi ketua OSIS, SMP juga OSIS, SMA juga OSIS. Jadi yang melahirkan dan menentukan saya itu bukan dari teoritisnya Pak, tapi saya belajar bagaimana sih untuk bisa bermasyarakat. Intinya adalah organisasi Pak. Dengan organisasi kita akan menambah wawasan, menambah mental, menguatkan mental ya. Kemudian kecerdasan kita itu lahir dari organisasi. Organisasinya apa Pak? Ini dua-duanya ya? Nah saya aktif Pak. Kalau di himpunan mahasiswa namanya Pak ya, HMI, di HMI. Kemudian juga saya di sekolah itu namanya OSIS ya. Di OSIS. Nah, jadi saya ketua OSIS pada waktu itu. SD, SMP dan juga SMA. HMI ini? Ya, gitu. HMI. Tempuh juga MI. Aktif juga di Pramuka Pak. Memang saya senang di Pramuka Pak. Di Gudeg ya. Dari mulai SD itu Pak saya aktif sampai SMA juga Pramuka. Kemudian juga bergabung dengan KNPI gitu ya. Nah bekal-bekal pengalaman saya ini secara organisator ya, tetapi saya bagaimana mengaplikasikan dalam dunia nyata Pak. Kalau kita sudah bisa terjun langsung dengan masyarakat, kita akan menemukan teori-teori terbaru Pak. Karena apa Pak ya? Karena namanya ilmu pengetahuan itu akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan populasi masyarakat. Peradaban pun akan bergeser Pak. Nah sehingga bagaimana kita bisa memahami kultur-kultur masyarakat yang ada, kemudian kondisi-kondisi seperti apa yang mereka butuhkan, kan gitu. Nah, alhamdulillah Pak, saya dari 90 habis nikah saya hijrah ke Bogor. Walaupun di era 85 saya bolak-balik Pak, Jakarta Bogor. Jadi kegiatan saya seperti itu. Dan saya dipanggil pada tahun 98 ketika itu krisis moneter Pak. Ya, termasuk saya juga kena imbas Pak. Tidak mendapatkan pekerjaan. Akademis pada waktu itu juga mandul kan gitu ya. Saya teringat Pak pesan dari ayah saya Pak, hanya satu, ayah angkat saya. Saya tidak butuh kamu bantu saya sebagai yayasan. Saya inginkan kamu harus bisa mengabdi bangsa dan negara. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu Pak yang bikin saya. Jadi bikin semangat saya. Nah makanya saya di samping kesibukan saya bekerja sebagai eksekutif perusahaan, saya juga dosen ya di beberapa perguruan tinggi. Nah saya bergabung dengan rekan-rekan. Pernah bergabung dengan almarhum Profesor Dr. Syahrid Sulaiman, itu yang punya sistem budi bakti. Termasuk juga Profesor Dr. Bahtiar Katil, itu kakak saya. Dan juga Profesor Dr. Jali, hampir semua saya Pak.
itu senang bergaul dengan para profesor, kan dari situlah saya akan menemukan beberapa momen-momen ilmu pengetahuan yang memang perlu bagi kalangan aktif, mahasiswi ya Pak, mahasiswa ya maksud saya gitu. Nah, dari situ Pak, saya berpipa di dunia pendidikan ya, kemudian saya lari ke Batam, di Batam saya mendirikan itu bengkong namanya SMK Al-Jabar. Sambil saya Al-Jabar, ya Al-Jabar itu di Bengkong, itu cukup 2 tahun. Kebetulan saya juga ngajar di Ibnu Sina, kemudian saya juga bekerja, selesai kesibukan saya itu saya manfaatkan untuk dunia pendidikan Pak. Saya kembali ke Bogor, yaitu bergabung dengan namanya SMK Mutiara Lido. Ya, nah hanya 1 tahun, kemudian saya bergabung dengan SMK Putra Mandiri Bangsa yang di Cimande. Alhamdulillah Pak. Jadi kenapa saya memulai sesuatu hal yang memang orang anggap tidak mungkin bagi saya, bagi mereka, tapi bagi saya adalah mungkin. Yang orang menganggap, ini prinsip saya Pak ya, orang menganggap bahwa hal itu tidak mungkin bisa diwujud, tapi bagi saya yakin. Karena apa? Prinsip saya Pak, Allah menciptakan segala sesuatu kehidupan ini tidak ada yang tidak mungkin. Betul tidak Pak? Nah, karena kita belum mencoba. Kalau kita sudah mencoba, ya, itu tidak ada yang namanya tidak mungkin. Jadi, apapun yang kita perjuangkan dalam lingkungan masyarakat, hendaknya lah kita sebagai pendidik, terutama memahami dulu karakter masyarakat. Karena pola pikir masyarakat berbeda-beda. Ya, jangan kita tantang mereka, ikuti saja dulu harusnya. Kan gitu Pak ya. Karena setiap individu punya pola yang berbeda-beda. Nah, kenapa saya selalu sukses Pak dalam membangun dunia pendidikan? Catat Pak, selalu sukses. Sukses, alhamdulillah Pak, gitu ya. Ya. Saya juga mau bikin sekolah nih Pak. Iya Pak. Nah, keluar dari SMK PMB Pak, alhamdulillah 2 minggu saya hijrah ke Kuningan, bergabunglah dengan rekan saya di Kuningan, dirikanlah SMK Sintak Business School namanya, itu bisnis online. SMK Sintak Business School. Sintak Iya. Business School. Iya. Nah, di sini saya kenapa Pak? Saya hanya memberikan masukan-masukan mengatasi masalah konflik. Karena saya memang di bidang psikologi manajemen Pak. Jadi yang namanya kehidupan itu ada konflik, ya. Kalau berbicara konflik itu ada Pak, ada 2. Ada konflik itu adalah dorongan dari hati, apa yang kita lihat. Jadi yang paling parah itu adalah pribadi, itulah. Antara pikiran dan keinginan itu berbeda. Itu yang paling berat. Jadi benturan-benturan antara keinginan kita dengan apa yang kita pikirkan itu kadang-kadang tidak selaras. Makanya tidak adanya keseimbangan. Nah, berbicara konflik ini Pak sebenarnya satu hal yang wajar, ya. Makanya ada namanya manajemen konflik, ya. Nah, konflik manajemen, ya, kita bisa buat bagaimana membuat supaya manajemen ini konflik. Nah, artinya kenapa manajemen ini konflik? Kita buat, ya, bukan kita buat, artinya kita rekayasa ini, karena kita ingin mencari akar masalahnya sebenarnya di mana sih, gitu loh Pak. Ya kan? Ya. Kalau kita tidak berani melangkah menangani hal itu, tidak akan bisa menyelesaikan masalah manajemen konflik, gitu Pak ya. Baik Pak. Gitu. Jadi alhamdulillah saya ini intinya begini Pak. Sekolah di mana saya pimpin, saya lebih tertarik kepada orang-orang yang kurang mampu Pak. Makanya kenapa banyak orang-orang masyarakat Pak, saya bagaimana mungkin Pak mau sekolah, makan aja susah. Ini pengalaman saya loh Pak ya. Yang penting ibu punya niat, bapak punya niat, mau tidak menyekolahkan anak, insya Allah rezeki akan bertambah. Bahkan ada anak yang sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, saya suruh masuk sekolah. Karena masalah rezeki adalah urusan Allah. Yang penting ada niat dulu, kita berusaha. Alhamdulillah Pak, anak-anak saya, binaan saya selama saya menjabat dalam manajemen sekolah, itu alhamdulillah Pak, bisa teratasi masalah itu. Jadi memang benar, bahkan mereka merasakan iya Pak, ketika saya menyekolahkan anak saya, bukannya berkurang rezeki Pak, malah bertambah. Nah itulah saya berkah, betul. Nah makanya di situ saya, kenapa Pak, itu saya kembali lagi ya, karena saya memang sangat peduli dengan dunia pendidikan. Ya saya sangat punya
motivasi yang tinggi bagaimana membangun satu masyarakat, terutama negara ini menjadi manusia-manusia yang memiliki tadi itu Pak ya, berintek lah ya. Walaupun saya pada waktu itu background saya SMA Pak, gitu, bukan dari SMK. Dulu zamannya belum ada SMK Pak ya. Iya betul. SMEA gitu, STM kan gitu ya Pak ya. SGO deh. SGO udah gitu ya. Ya itulah. Jadi begini, intinya kita tidak akan mungkin menjadi orang yang berani dalam menentukan sikap tanpa kita terlibat langsung dalam kehidupan organisasi. Betul. Jadi kuncinya organisasi Pak. Kalau sekolah itu hanyalah laboratorium, ya laboratorium untuk memberikan arahan, mengaplikasikan itu di lapangan, gitu Pak. Jadi walaupun saya di organisasi, saya bilang kalau saya diam hanya di organisasi tanpa aplikasi tidak akan mungkin berhasil. Betul. Alhamdulillah Pak, rekan-rekan saya sampai sekarang itu masih mengingat saya Pak. Kalau cerita ini banyak lah gitu ya sejarah saya, termasuk juga waktu itu kita merencanakan pembangunan pesantren perikanan kelautan di Bulokamba itu Ujung Pandang. Saya diundang dengan rekan saya itu Pak. Itu salah satunya itu almarhum TNI Yusuf itu ya Pak ya. Itulah kira-kira seperti itu Pak ya. Iya Pak Arifin, ini luar biasa ya. Ini tadi yang saya catat ini selalu sukses nih. Selalu sukses ya. Setiap meng-create ya satu pendidikan. Cuman tadi ada pembahasan nih Pak Arifin, sedikit aja nyentil nih. Ini SMK bapak-bapak ini punya niatan untuk membangun pendidikan yang ada di Ciciruk yang sekarang ini urutannya itu masih memprihatinkan lah. 39. Ya terendah. Ya. Ini kan kaitannya tentang mindset masyarakat nih. Pola pikir masyarakat ya kan. Kita tadi kata Pak Heri itu persaingannya justru dengan pabrik bukan dengan antar sekolah. Betul. Ada kiat-kiatnya untuk menyadarkan masyarakat untuk peduli dengan pendidikan seperti itu. Gitu Pak Arifin. Iya. Ya terutama kondisi yang ada di Cijeruk ini. Iya. Kiatnya seperti apa tuh Pak? Sangat tepat sekali Pak ya. Artinya mempersiapkan anak didik yang siap pakai Pak ya. Siap pakai Pak ya. Artinya gini. Jadikan anak didik ini bukan mencari pekerjaan Pak. Kalau konsep kita mencari pekerjaan itu maaf gitu, itu agak sedikit kurang serap bagi saya. Jadi menjadikan siswa ini yang siap menciptakan lapangan kerja. Artinya menciptakan lapangan kerja di sini minimal untuk dirinya sendiri dan perusahaan gitu loh. Jadi perusahaan ini membutuhkan orang-orang yang betul-betul memang memiliki capability yang sangat dibutuhkan pada bidangnya. Itu sama Pak, menciptakan lapangan kerja. Artinya kenapa? Perusahaan untung mendapatkan, hebat Pak kalau namanya SMK bisa diterima bersaing dengan sarjana. Belum tentu Pak sarjana juga memiliki kemampuan seperti itu Pak ya. Nah ini yang dimaksud. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan sama dengan istilah mandiri Pak. Kadang-kadang orang sering salah artikan kata mandiri. Mandiri artinya berdiri sendiri, bukan berarti berdiri sendiri begitu Pak. Tetap manusia itu adalah self politician gitu ya. Jadi ya memang bahasa-bahasa seperti inilah. Saya sangat bersyukur Pak ya, dan berterima kasih kepada rekan-rekan saya ini masih apa ya, gigih gitu loh Pak. Makanya saya terus terang aja melihat rekan-rekan saya alhamdulillah Pak ya. Saya berapa bulan di Kuningan, alhamdulillah Allah panggil lagi, ya hati saya berkumpul lagi dengan rekan-rekan. Nah inilah saya sering sharing gitu. Baik Pak. Gitu Pak ya. Jadi ya jangan pernah ada kata menyerah lah. Rekan-rekan saya pernah bilang begini Pak, saya heran lihat Pak Arifin kok nggak pernah kaya-kaya. Saya bilang saya di dunia pendidikan bukan cari kekayaan Pak. Betul Pak ya. Kalau kaya nggak mungkin Pak, yang ada mati iya. Jadi yang kita maksud di sini adalah bagaimana menciptakan sejarah yang baik, meninggalkan sebuah nama yang baik ya, hubungan yang baik. Ya kan Pak ya, itu rezeki itu Masya Allah luar biasa Pak. Saya tidak pernah punya uang, tapi ketika saya jalan ada aja rezeki. Kalau dilihat dari materi Pak, pada rezeki itu luas Pak. Saya datang ke Pak Sule, saya belum punya rokok, datang belum punya kopi. Pak Arifin ngerokok. Pak Arifin ngopi, Pak Arifin. Iya. Padahal ini nggak ngerokok Pak gitu ya. Gitulah. Besok lusa saya akan sering ke gitu. Saya nggak bawa rokok seperti itu ya. Baik, ini menarik Pak Arifin ya tadi menyikapi bahwa merubah mindset, terutama mindset ini yang harus dialirkan oleh sekolah masing-masing ya. Betul Pak. Peran bahwa sekolah itu gimana caranya meluluskan siswa-siswi yang siap
untuk menjadi wirausaha intinya. Nah, jadi minimal, ya. input, output hanya sampai output Pak, output come. Outcome-nya ya. Iya, harus berakhir seperti itu Pak. Ya, saya tambahkan juga nih, Boleh, host nih. Pak Sulit. Jadi kadang-kala gini, kenapa SMK tuh banyak gagal gitu? Dalam arti, kenapa disebutnya SMK Kabupaten Bogor atau Jawa Barat itu adalah menyumbang pengangguran terbesar? Karena tadi ketika kita membangun satu SMK, satu sekolahan, yang ada tidak menyiapkan apa yang dibutuhkan siswa untuk menunjang perangkatnya, skill itu. Sehingga apa? Ketika mereka masuk, ya mereka masuk, tapi mereka bingung apa yang harus dikerjakan. Makanya terjadi apa? Ketika SMK tidak punya sarana pendukung, disitulah terjadi pembodohan masyarakat. Betul Pak. Jadi Itu. saya potong dulu Pak ya. Ini saya teringat Pak di masa bakti saya Pak. Waktu itu ada 4 jurusan Pak. Ada AP, ada teknik motor, ada TK, ada komputer Pak ya. Ada juga marketing dan pemasaran. Saya berpikir Pak, loh saya memimpin sebuah sekolah ya, tapi perangkatnya tidak ada. Saya pilih dulu Pak, AP dulu Pak ya, perkantoran. Kenapa saya buka dulu perkantoran walaupun izin operasinya sudah ada Pak, padahal 5-5-nya sudah ada Pak izin operasinya, tapi saya buka per tahun Pak, karena saya lihat kalau perkantoran ini kan mudah Pak, hanya cukup dengan laptop mereka belajar komputer ya Pak ya. Nah, praktek, untuk prakteknya di mana? Ada administrasi, mereka kita latih itu secara administrasi ya, bagaimana menyusun arsip, bagaimana, cukup di ruangan kita untuk mempersiapkan PKL. Tahun kedua saya belum berani Pak buka, saya tentukan dulu perangkatnya dulu, harus ada yang namanya perangkat TKJ pada waktu itu Pak. Bukan maaf, iya TKJ. Praktek, ya? Nah, praktek. Jadi komputer bekas Pak kita ambil gitu ya, kita beli, kita rakit, gitulah Pak. Baik. Baru tahun ketiganya siapkan dulu untuk motor, kan gitu Pak, alat-alatnya dulu baru kita buka gitu Pak. Benar Pak ya? Iya, betul Gitu. betul sekali. Jadi kalau kita membuka jurusan sementara kita nggak siap dengan perangkat bagaimana gitu, Iya. sampai istilahnya kata Pak Sule nih pembodohan ini, atau pengelabuan pendidikan namanya. Betul. Nah, itu loh Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Arifin. Ini mengingat waktu juga ya. Ini teman-teman semua seharusnya saya pecah ini pembicara ini, nggak digabungkan semua. Kalau digabungkan, ya anggap aja sebagai pembukaan. Nanti ada jadwal berikutnya. Nanti saya akan undang tuh satu orang karena ini banyak banget sebetulnya yang pengen saya obrolkan. Tapi mengingat waktu Pak Arifin Iya, ya, iya. gitu. Baik, Pak Arifin sendiri ini kan Podungge itu asalnya dari Jadi Bapak itu Gorontalo. Gorontalo. Ya. Asli Gorontalo berarti Asli ya? Gorontalo. Makanya saya Podungge itu sebenarnya marga Pak. Marga. Nah, kalau di Gorontalo itu kan kursi kerajaan sebenarnya. Tapi bukan Taruman Negara bukan? Bukan. 9 kursi kerajaan Pak. Kebetulan Podungge ini adalah yang dimandatkan sebagai pimpinannya para raja-raja. Gitu. Jadi raja-raja dipimpin oleh satu raja namanya Sultan Podungge. Oh gitu. Gitu Pak. Ya. Maaf nih, saya loncat dikit. Pak Sule asli dari mana Pak? Ya kalau saya kebetulan emang ibu bapak asli Cirebon, jadi iya Cirebon, daerah Buntet pesantren sana. Asli Cirebon. Asli Cirebon, ibu sama bapak asli Cirebon. Jadi bukan juga Cirebon blasteran ya. Julukan Gitu. saya, sebenarnya macam-macam Pak julukan saya. Iya. Saya dikasih julukan udah janda. Saya kaget. Kok bisa ya? Ya benar sih, saya lahir di Jakarta, kan gitu Pak ya. Darah Jawa. Kalau Gorontalo Sunda itu tanah Jawa. Jadi saya berdarah Jawa, Gorontalo, jago. Goda, ya kan? Nah, Bapak orang Gorontalo, orang Sunda. Iya. Janda, saya lahir dan besar di Jakarta, sekarang ada di negeri Sunda. Ya benar Pak. Oh, iya, betul. Si jago goda janda, kan gitu. Pak Heri sendiri nih. Perawat ya. Pak Heri sendiri asli. Saya mah orang tua, ibu bapak dari Jawa Tengah Pak. Jawa Dari Tengah. daerah Majenang. Itu ada daerah Cilacap, perbatasan antara Jawa Barat sama Jawa Tengah. Jadi ini kalau kita dari Ciamis keluar mau ke Jawa Tengah nih ya, ada kota Banjar, masuk tuh apa tadi Majenang tadi itu, masuk Majenang. Makanya kalau di desa-desa itu masuk ke pelosok itu masih orang-orang masih menggunakan bahasa Sunda. Tapi kalau di pinggir jalan udah bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa ngapak teneng, bahasa Jawa yang agak ini. Nah gitu Pak. Lah hijrah lah ke Bandung,
Terus keluarga yang di sana juga pada hijrah ke Kalimantan, Pak, Kalimantan Timur. Ya, alhamdulillah. Jadi saya nggak punya keluarga juga nih sekarang di sana. Iya, ya, ini Karena luar biasa. bedol Ya. desa sampai ke ini ke Kalimantan. Iya, Indonesia itu luas. Mudah-mudahan saya tidak salah mengundang karena nggak ada orang Cijeruk yang saya undang nih hari ini yang berbicara di sini. Besok lusa Pak Camat saya akan undang di sini. Siap ya Pak Camat ya? Oke, ini bapak-bapak sekalian ini mohon maaf banget nih mengingat waktu. Pak Arifin ya dari Gorontalo, ini juga dari Cirebon, ini dari Majenang aslinya, dan saya sendiri pun dari kota Bogor sebetulnya hijrah ke sini berniat bersama untuk membangun pendidikan yang ada di Cijeruk ini. Baik, jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar ya kita sebelum melanjut. Nah ini buat teman-teman yang masih setia untuk menyaksikan bisa terus cek notifikasinya apa saja yang akan ditayangkan oleh Jangkar Jiwa Channel ya. Hadiah seperti biasa berlanjut. Kemarin yang 5 orang, baru 3 orang baru ngambil hadiah, yaitu buku catatan Musafir Tanah Haram ya, karyanya Pak Cokro ya. Di sini Pak Cokro waktu beliau menceritakan perjalanan beliau waktu melaksanakan ibadah umroh. Baik teman-teman sekalian, ya sebelum lanjut, Oke, saya minta ini ya, mungkin silakan. kata terakhir ya. oh ya, Oke, sebelum saya tutup, saya ada satu kata terakhir gitu. Ada pesan-pesan terakhir gitu. Jadi ketika kita menjadi guru, kalau kita menjadi pengajar itu bisa digantikan oleh teknologi, bisa digantikan oleh Google, bisa digantikan mungkin lebih pintar daripada guru. Tapi ketika guru menjadi seorang pendidik, nah disitulah bagaimana tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik adalah membangun mental mereka, membangun etika dan akhlak mereka. Itu yang utama. Jadi jadilah guru sebagai tenaga pendidik, bukan sekedar tenaga pengajar. Sama dengan gini Pak, kalau kita menjadi pemimpin, pesan terakhir Pak ya, kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita jadilah seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan Pak, ya kan? Karena kalau pimpinan itu kan hanya jabatan Pak. Tidak semua orang memiliki jabatan memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi setiap orang diharuskan memiliki jiwa kepemimpinan sesuai dengan sabda. Kan gitu Pak ya. Nah, jiwa kepemimpinan itu memiliki beberapa kriteria Pak, persyaratan khusus. Apalagi kalau jiwa leadership ya. Jadi leader dengan leadership berbeda Pak. Kalau sudah leadership ya, walaupun dia sebagai karyawan biasa, kalau dia memiliki jiwa kepemimpinan, insya Allah dia menjadi seorang memiliki pimpinan. Okay. Betul ya Pak ya? Gitu. Apalagi memiliki jiwa entrepreneur, wah lebih hebat lagi Pak. Gitu. Pak Heri mungkin. Pak. Oke, di sini ada slogan nih, SMK Sirojul Huda, satu jurusan banyak keahlian. Memang kita satu jurusannya, tapi kita berikan banyak keahlian untuk anak-anak. Terus yang kedua, di sini Sirojul Huda kalau kita menggunakan ini ada geoma yang lain lagi nih, leadership and entrepreneur school gitu ya, school. Jadi kita memang berharap hal-hal yang seperti disampaikan oleh bapak-bapak ini muncul ke permukaan dan mengejawantah dalam diri anak-anak menjadi sebuah karakter unggul ya untuk anak-anak ke depan. Nah, saya mohon mungkin ya untuk para guru yang di wilayah Cijeruk dan SMK Sirojul Huda pada khususnya, itu menjadi seorang guru seperti harapan dari Pak Sule tadi, harus terus mengembangkan diri. Tadi seperti tadi sebutkan, organisasi ini sangat penting. Jadi kalau guru tidak berorganisasi, maka jangan harap anaknya pun mampu berorganisasi. Kalau guru tidak terus belajar, maka jangan harap anaknya pun akan terus belajar. Kalau guru tidak memiliki banyak kemampuan, maka anaknya pun tidak akan banyak kemampuan. Maka selama kita diberi kesempatan untuk menjadi guru, marilah kita tumbuh menjadi seorang pendidik yang diharapkan bisa membantu bangsa ini keluar dari keterpurukan. Nah itu Pak, hanya guru yang bisa menyelamatkan Indonesia, bukan politisi, bukan pengusaha, bukan siapa-siapa, tapi guru. Camkan itu. Hidup guru. Hidup guru. Baik, terima kasih bapak-bapak yang luar biasa ini. Baik teman, tadinya kita mau break dulu, kita lanjut aja gitu ya 1 jam. Ya tadi udah closing dari Pak Arifin juga, dari Pak Sule juga, Pak Heri juga. Terima kasih sudah sudi hadir di studio kami ini. Jangan bosan, nanti kami akan mengundang lagi Bapak dengan agenda yang lain. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak kembali lagi ya, J. Orboko di sini yang akan selalu setia menemani, memberikan informasi yang terkini berkaitan dengan pendidikan yang ada di Cijeruk khususnya Kabupaten Bogor pada umumnya. Nah, bagi teman-teman yang seperti biasa nanti yang sudah menyaksikan tayangan ini,
bisa memberikan komentarnya ya seputar tadi yang udah dibahas oleh bapak-bapak ini. Dan seperti biasa hadiahnya yaitu buku ya catatan musafir Tanah Haram, isinya keren banget habis. Oke, terima kasih. Saya J.O. Oko. Oh iya, rupa saya ini oleh bapak yang menyerahkan, bapak yang menyerahkan ke Pak Sule ya. Nah ini kadang-kadang nanti saksikan juga acara launchingnya ya, acara launchingnya insya Allah kalau PPKM udah berakhir kita akan adakan launching buku catatan musafir Tanah Haram. Oke, ini buat Pak Arifin, Pak. Iya, iya siap berdua di situ. Nah, saya di sini bertiga dengan Pak Arifin, Pak Sule dan juga sang penulis buku catatan musafir Tanah Haram. Sudah Pak? Oke, terima kasih banyak. Saya J. Orboko, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih guru luar biasa. SMK, SK, SMK. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.